Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd, masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat yang terdapat di dalam suratul Ma'arij. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan ciri-ciri orang yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari berkeluh kesah dan juga dari sifat bakhil dan kelemahan-kelemahan manusia yang lainnya, itu adalah orang-orang yang mengeluarkan sebahagian dari harta yang Allah karuniakan kepadanya, baik ia mengeluarkannya melalui pintu zakat sebagai suatu kewajiban ataupun mengeluarkannya melalui pintu infak sedekah sebagai suatu perintah yang hukumnya disunnahkan. Itulah di antara ciri orang yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang membenarkan, mengimani, meyakini tentang yaumuddin, hari pembalasan. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah terkait dengan perincian meyakini hari pembalasan, yaitu yu'minuna bima akhbarallahu bihi wa akhbarat bihi rusuluh. Mereka mengimani apa yang Allah beritakan tentang hari pembalasan. Jadi tidak sekedar mengimani bahwa ada hari pembalasan, tapi juga mengimani seluruh hal yang berkaitan dengan hari pembalasan yang dikabarkan oleh Allah atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang mengimani akan hari pembalasan dan hal-hal yang terkait dengannya, maka keyakinan tersebut akan mengantarkan orang yang meyakini hari pembalasan itu untuk mempersiapkan diri. Fayasta'iduna lil akhirah wa yas'auna laha sa'yaha. Maka bermodalkan keyakinan tersebut atau didorong oleh keyakinan tersebut, mereka bersiap-siap untuk akhirat dan melakukan usaha dan upaya untuk akhirat, untuk kehidupan akhiratnya. Dan ketika seseorang meyakini tentang hari akhirat
meyakini tentang hari pembalasan, maka secara otomatis ia juga meyakini tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau berupa Al-Qur'an. Itulah sebabnya di dalam beberapa redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering menyebutkan hanya 2 rukun iman saja, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena dengan mengimani 2 hal tersebut, maka secara otomatis akan menjadikan seseorang mengimani rukun-rukun iman yang lainnya. Kemudian ciri yang berikutnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang mereka dari azab Tuhan mereka musyfiqun. Mereka takut, mereka khawatir akan ditimpa oleh azab Allah Azza wa Jalla. Dan seperti itulah hasil yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan. Tadi disebutkan bahkan diawali tentang sifat orang yang diselamatkan oleh Allah, yaitu mereka menjaga salatnya, mereka mengeluarkan sebahagian hartanya. Itu adalah amal-amal kebaikan. Dan amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu diantara hasil dan manfaatnya adalah menjadikan orang tersebut semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak justru sebaliknya, di mana terkadang seseorang ketika melakukan amal kebaikan dia telah merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Tanda seseorang berhasil dalam amalannya itu ketika ia semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal itu bisa kita dapatkan dan kita jumpai dalam sejarah salafun as-salih, sejarah orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah, di mana mereka banyak melakukan amal-amal kebaikan, bahkan amal-amal yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah. Namun di saat yang sama mereka juga dipenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan kebaikannya itu tidak membuatnya aman atau merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Justru sebaliknya. Di sini walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang dari azab Tuhan mereka sangat takut. Dan ini salah satu dalil bahwa di dalam kita menghamba kepada Allah Azza wa Jalla itu harus dipijaki oleh rasa takut kepadanya. Dan ada 3, itu rasa takut, rasa berharap, dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang mendorong seseorang di dalam melakukan amal di dalam kehidupan dunia ini. Didorong oleh rasa takut, rasa berharap, dan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Fayatrukuna lidzalika kullama yuqarribuhum min adzabillah. Ketika seseorang takut kepada azab Allah, maka mereka akan meninggalkan seluruh yang mendekatkan kepada azab tersebut. Itulah tanda apakah di dalam diri kita ada rasa takut, apakah di dalam diri kita rasa takut kepada Allah itu kuat. Itu bisa dilihat pada sejauh mana kita menjauhi amalan-amalan yang menyebabkan kita disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man khafa adlaj. Siapa yang takut kepada Allah maka dia akan bersegera.
Ini adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika seseorang takut dalam perjalanannya di malam hari, ya, takut dihadang oleh perampok, maka dia akan berjalan dengan cepat. Nah, seperti itu pula orang yang takut kepada azab Allah, maka dia akan bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Karenanya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di ayat lain, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersegera menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Fayatrukuna lidzalika kullama yuqarribuhum min adzabillah. Ya, jadi tanda rasa takut itu ada dalam diri seseorang ketika ia mampu meninggalkan segala apa yang mendekatkan dirinya kepada azab Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena seluruh yang mendekatkan manusia kepada azab itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya juga sebaliknya, seluruh yang mendekatkan seseorang kepada surga itu juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi tugas bagi kita selain daripada mempelajari dan mengamalkan. Kita tidak direpotkan lagi untuk mencari bagaimana cara untuk kita masuk ke dalam surga. Karena semua cara masuk surga itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana juga semua sebab yang menjerumuskan ke dalam neraka itu sudah dijelaskan. Sehingga tugas kita tinggal mempelajarinya saja. Mempelajari sunnah Nabi SAW, mempelajari Quran dan mempelajari sunnah Nabi SAW. Maka kita akan mengetahui jalan mana yang akan mengantarkan kita ke surga dan jalan mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan mereka, azab Allah Azza wa Jal, ghairu ma'mun. Ya, tidak ada orang yang merasa aman darinya. Bahkan ya, salah satu ciri daripada keburukan yang melekat pada diri seseorang itu ketika ia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dua keburukan pada diri seseorang sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabut Tauhid, yaitu al-amnu min makrillah wal ya'su min rahmatillah. Merasa aman dari tipu daya Allah Azza wa Jal, merasa aman dari azab dan siksa Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah. Itu dua keburukan yang ada pada manusia. Merasa aman dari azab Allah itu terkadang menimpa orang-orang yang berada dalam kenikmatan. Di mana ketika seorang berada dalam kenikmatan, meskipun melakukan dosa, dia terkadang merasa aman dari azab Allah karena tetap mendapatkan kenikmatan. Misalnya dia melakukan maksiat tertentu, tapi juga masih bisa melakukan ibadah, dan dengan ibadahnya tersebut dia merasa aman dari azab Allah. Padahal di saat yang sama dia melakukan kemaksiatan. Sedangkan yang kedua, al-ya'su min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, ini biasanya dialami oleh orang yang berada dalam kesusahan. Sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah sudah tidak ada harapan. Maka kedua hal ini dihilangkan dengan al-khawfu war-raja. Merasa aman dari azab Allah itu hanya bisa dihilangkan dengan rasa takut, dan putus asa dari rahmat Allah itu bisa dihilangkan dengan ar-raja, yaitu berharap. Makanya dua hal ini sangat penting dan kita sering diingatkan oleh para ulama terkait dengan pentingnya dua hal ini. Dan di dalam Al-Quran sering terulang
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi, menceritakan tentang orang saleh, maka didapatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah tapi juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Dan menjaga kemaluan ini tidak hanya dalam hal yang berkaitan dengan ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti zina dan liwat, ya, tapi masuk juga di dalam makna menjaga kemaluan. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, wa yahfazunaha aidan minan nazar ilaiha wa massiha. Dan mereka juga termasuk di antara yang menjaga kemaluan itu adalah yang menjaga pandangan dari melihat aurat yang tidak boleh ia lihat. Itu bagian dari walladzina hum li furujihim hafizun. Wa yatrukuna aidan wasailal muharramat ad-da'iya li fi'lil fahisyah. Dan mereka meninggalkan sarana-sarana yang haram yang mengantarkan kepada perbuatan yang keji. Dan terkait dengan aurat, ini salah satu tujuan yang menjadi tujuan terbesar daripada iblis. Kita baca di dalam Al-Quran, ya, bagaimana Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis. Itu salah satu tujuannya itu adalah agar auratnya tersingkap. Makanya di antara syariat yang sangat ketat di dalam agama kita itu berkaitan dengan masalah aurat. Ya, karena banyak keburukan yang muncul dari terbukanya aurat. Ya, karena mata itu dikatakan oleh para ulama bawabatul qalb. Mata itu adalah pintu gerbangnya hati. Dan hati itu adalah markazul amr. Dia adalah pusat perintah. Jadi ketika seorang tidak menjaga matanya, maka itu akan menjadikan hatinya rusak. Sehingga perintah-perintah yang bersumber dari hatinya adalah perintah-perintah yang buruk. Dan puncak keburukannya, kalau dalam hal akhlak, itu adalah ketika ia berzina, ketika ia tidak menjaga kemaluannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man yadmanu li baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi admanu lahul jannah. Siapa yang mampu menjamin terjaga apa yang antara dua janggutnya, maksudnya lisannya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, maka Nabi mengatakan saya akan menjamin untuknya surga. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan memerintahkan untuk menikah. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kemaluan kita. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Jadi di ayat yang sebelumnya orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, aw ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Ini pada zaman ketika masih ada perbudakan. Dan perbudakan ini berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Dan pintu perbudakan itu adalah jihad fi sabilillah. Sehingga tidak ada perbudakan ketika tidak ada jihad fi sabilillah. Dan saat ini tidak ada lagi sistem perbudakan, tapi perbudakan itu akan kembali lagi pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan tidak ada pintu perbudakan selain daripada itu. Jadi tidak boleh seseorang dijadikan sebagai budak karena banyak utangnya. Tidak boleh seseorang dijadikan budak karena dia sebagai pembantu. Dan tidak boleh diberlakukan kepadanya hukum-hukum perbudakan. Jadi pintunya hanya satu saja.
Ya, di mana di dalam hukum syariat ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, maka ketika ada tawanan yang ditawan, maka tawanan tersebut diperlakukan dengan 3 perlakuan tergantung keputusan seorang pemimpin. Bisa dibebaskan, baik dibebaskan secara cuma-cuma atau dibebaskan secara melalui tebusan, bisa juga dibunuh dan bisa juga dijadikan sebagai budak. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, maka itu tidak tercelah ya, ketika seseorang melampiaskan syahwatnya pada istri-istri mereka atau pada budak-budak yang mereka miliki. Ya, budak yang mereka miliki ini adalah tuannya laki-laki dan budaknya wanita, dan tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki tetap tidak dibolehkan. Faman ibtagha wara'a dzalik, maka siapa yang mencari selain daripada itu, mencari cara melampiaskan syahwat selain daripada ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, faulaika humul adun. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, atau mereka adalah orang-orang yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Sa'di dari ayat ini ya, juga mengambil satu kesimpulan, wadallat hadhil ayat ala tahrimi nikahil mut'ah. Dan ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut'ah. Kenapa? Likauniha ghaira zaujatin maqsudah. Karena nikah mut'ah meskipun dikatakan nikah, itu bukanlah pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat. Karena pernikahan dalam syariat itu adalah pernikahan yang dimaksudkan keberlangsungan secara terus-menerus. Sementara dalam nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang dimaksudkan untuk beberapa saat saja. Sehingga substansi daripada pernikahan itu tidak ada dalam nikah mut'ah. Sehingga pada hakikatnya dia adalah bukan pernikahan, tapi dia adalah perzinahan, tapi dinamai dengan pernikahan untuk membungkus sesuatu yang buruk. Dan itu bagian dari cara-cara setan untuk melariskan. Dan agar keburukan itu diterima, maka yang buruk itu dikemas dengan bahasa-bahasa yang baik dan tidak terlalu berat di telinga kaum muslimin. Ya, kalau dikatakan zina, kaum muslimin tidak akan mendekatinya. Tapi kalau dikatakan nikah, maka ya, ketika seseorang lemah imannya, maka bisa saja tertarik dengan hal yang seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang terhadap amanah-amanah yang diamanahkan kepada mereka, mereka menjaganya. Ya. Bagaimana orang yang menjaga amanah? Mujtahidun ala adaiha wal wafa biha. Mereka bersungguh-sungguh untuk menjalankan amanah tersebut. Dan yang dimaksud dengan amanah ini mencakup amanah antara Allah dengan Rabb-Nya. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah amanah. Dan yang memberikan amanah adalah Allah. Jadi ketika masuk waktu salat, maka kita mendapatkan amanah untuk melaksanakannya. Ketika kita punya harta yang mencapai dan memenuhi syaratnya untuk dikeluarkan zakatnya, berarti kita memiliki amanah untuk mengeluarkan zakatnya. Semua perintah dan larangan itu adalah amanah. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran, di akhir-akhir surah Al-Ankabut, inna aradnal amanah. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah menukil dari Ibnu Abbas, amanah itu adalah perintah dan larangan. Ya, jadi ketika Allah merintahkan kepada kita, maka itu adalah amanah. Dan kita diperintahkan untuk mengerjakan amanah tersebut sesuai dengan hukumnya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan juga mencakup amanah antara manusia dengan manusia. Ya, ketika seseorang mengamanahkan kepada kita suatu amanah, menitipkan kepada kita suatu barang, atau mengamanahkan kita harta tertentu, maka kita wajib untuk menjaganya dan mengembalikannya ketika yang memiliki itu memintanya. Ya, jadi
amanah sesama manusia itu adalah harta yang ada pada kita dan dia mengizinkan harta itu ada pada kita. Jadi ketika kita meminjam sesuatu itu adalah amanah. Ketika kita diminta untuk membelikan sesuatu itu adalah amanah. Ketika kita dititipi barang tertentu maka itu adalah amanah. Karena pada saatnya kita harus mengembalikannya. Tapi kalau kita meminjam sesuatu dan yang kita pinjam itu dihabiskan, ya, boleh untuk dihabiskan dan dikembalikan gantinya, itu bukan amanah tapi itu adalah utang. Ya, itu yang dimaksud dengan utang. Jadi di antara ciri orang yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat buruknya itu adalah orang yang menjaga amanah. Kemudian walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Orang-orang yang dalam melakukan persaksian mereka bersaksi dengan sungguh-sungguh, di mana mereka tidak melakukan yang namanya persaksian palsu. La yashhaduna illa bima ya'lamunahu. Mereka tidak bersaksi kecuali pada perkara yang mereka mengetahuinya. Artinya mereka tidak melakukan persaksian palsu. Karena di antara dosa yang sangat besar itu adalah persaksian palsu. Apalagi ketika persaksian palsu itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pidana yang menyangkut keselamatan seseorang. Makanya hukumannya sangat berat ketika ada orang yang bersaksi bahwa fulan telah membunuh dengan sengaja dan di kemudian hari terungkap bahwa persaksiannya itu adalah persaksian palsu, maka dalam hukum Islam itu bisa juga terkena hukum qisas karena dia secara sengaja melakukan suatu tindakan yang menjadikan saudaranya itu dibunuh. Ulaika walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya, ini diulang kembali ya, dan orang-orang yang atas salat-salat mereka menjaganya. Jadi diawali dengan salat ya, illal musallin, itu yang mengawali sifat-sifat yang Allah sebutkan, dan ditutup juga dengan salat. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Dan inilah asas kebaikan setelah tauhid. Ya, setelah orang bertauhid, maka tauhidnya itu mendorong dia untuk memperbaiki salatnya. Dan ketika salatnya baik, maka itulah yang akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi pijakan awalnya tauhid, makanya rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat, berkaitan dengan tauhid. Kemudian yang kedua adalah salat. Ya, kemudian zakat. Ya, salat dan zakat ini selalu disebutkan secara bersamaan. Ya, karena zakat itu akan mencegah seseorang dari sifat bakhil. Ya, dan Allah mengatakan siapa yang diamankan dirinya dari sifat bakhil, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ulaika fi jannatin mukramun. Orang yang memiliki sifat yang tadi kita sebutkan, dan sifat-sifat ini ya, sebagiannya telah disebutkan di surah Al-Mu'minun. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri orang-orang yang beriman. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu yang berada di dalam jannah, dalam surga yang dimuliakan. Qad awsalallahu lahum minal karamati wan na'imil mukim ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka pada tempat yang mulia dan kenikmatan yang abadi yang sangat diinginkan oleh hawa nafsu dan sangat dinikmati oleh pandangan mata, dan mereka berada di dalamnya secara kekal. Itu adalah surga. Dan sebagai kesimpulan ya, dari apa yang telah kita sebutkan, annallaha wasafa ahlas sa'ada wal khair bihadhihi al-awsaf al-kamilah. Ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mensifati orang-orang yang berbahagia dengan sifat-sifat yang sempurna, wal akhlaqil fadilah, dan akhlak-akhlak yang mulia, wal ibadat al badaniyah, dan dengan ibadah-ibadah secara fisik ya, seperti salat ya, dan juga
disifati dengan al-amal al-qalbiyah dan amalan-amalan hati seperti khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang selamat dari sifat-sifat buruknya sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga. Jadi ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ma'arij ini penting untuk selalu kita ulang-ulang, kita ulang-ulang dalam membacanya, apalagi kita telah mengetahui tafsirannya dan kita ulang kembali tafsiran daripada ayat-ayat ini sehingga menjadi pendorong bagi kita untuk terus bisa istiqomah di dalam kehidupan kita di dunia, sehingga sifat-sifat buruk yang bisa mencelakakan kita itu kita bisa jaga diri kita dari hal tersebut dan kita bisa mengeksiskan sifat-sifat yang baik sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang telah kita jelaskan, sehingga kelak kita termasuk yang dikatakan oleh Allah ulaika fi jannatin mukramun. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali penjelasan ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.